Pada hari ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, di mana pada pagi hari tadi kita telah melakukan sholat Id. Kita disunahkan juga untuk melakukan kurban, yakni menyembelih binatang seperti kambing atau sapi, yang kemudian dagingnya kita makan, kita hadiahkan dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ibadah korban ini berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diuji keimanannya oleh Allah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hal ini terjadi pada tanggal malam 8 atau hari Tarwiyah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim merenung dan berfikir seraya mengatakan, apakah saya harus mengikuti perintah Allah untuk melepaskan hal yang paling saya sayangi, hal yang paling aku sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah ataukah bukan? Maka pada malam hari berikutnya, yaitu pada malam hari tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut malam Arafah, ia mendapatkan jawaban bahwa mimpi itu benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Allah yang dapat mengalahkan segalanya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad akan menjalankan perintahnya, yaitu menyembelih Nabi Allah Ismail, orang yang paling ia sayangi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat itu, seorang ayah yang sudah lama sekali menanti, bermimpi dan berharap untuk memiliki keturunan. Namun ketika dikaruniai anak melalui pernikahannya dengan Siti Hajar, anak yang beliau impi-impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh, yaitu kurang lebih umur 86 tahun. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 dan 101 diceritakan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah diberi keturunan yang soleh. Lalu Allah mengabulkannya dengan memberi anak yang sabar, di mana doanya terpetik di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Meminta kepada Allah untuk diberikan karunia anak-anak yang soleh. Namun rupanya cinta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela, bahkan Nabi Allah Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yaitu ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Allah Ismail anak Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati bagian dari orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah hadani Allah wa iyyakum. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail, anak yang akan dikurbankannya itu sampai di tempat yang diperintahkan menurut Ubay bin Umair, di tempat yang di kemudian hari disebut Maqam Ibrahim, atau menurut Mujahid di Mina, tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantinya dengan kambing. Atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Allah Ibrahim menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan keberkahan. Beliau Nabi Allah Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dan dari keluarga inilah lahirlah keturunan-keturunan para nabi seperti Nabi Ishak,
Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hadani Allah wa iyyakum. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu, pertama, beriman atau beragama pada dasarnya melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa memperdulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri ataupun kepada orang lain. Disinilah agama hadir memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan yang haram dan perbuatan yang halal. Perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanan atau ibtila. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikannya, Allah Subhanahu wa taala mengganti penyembelihannya dengan binatang pengganti atau objek kurban itu dari manusia ke binatang, mengandung juga makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup. Tak seorang pun atas nama apapun dibolehkan untuk dipersembahkan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedari awal dengan tegas mengharamkan untuk meneteskan darah manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha ini, meski kita semua berada dalam kondisi dan sesuatu yang sangat tidak bersahabat dengan kita karena adanya pandemi, tapi dengan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba yang taat. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yang yakni manusia yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba dengan seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi yang sedang kita alami dengan kecemasan dan kekhawatiran kita segera berakhir. Kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk sebagaimana biasanya sebelum ada pandemi corona COVID-19. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah daw la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.